Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak terasa kita memasuki minggu yang ketiga di bulan April. Dan kita bersyukur semua karena penyertaan Tuhan. Saat ini kita akan memulai persekutuan kita. Namun sebelumnya kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita datang menerima hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang terus menyatakan ya Tuhan kebaikan-Mu kepada setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami meminta kiranya Roh Kudus yang memenuhi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami siap memuji, melompat bagi nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang bertahta di setiap pujian penyembahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau katakan pujian kita, Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Amin. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Mari kita terus nyatakan pujian kita, Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami tak gentar. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, kami tahu Tuhan, amin. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup kami berarti Yesus. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Yesus Kristus hidup bagi kita, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita terus memuji Tuhan, kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya,
menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan, kita terus mempermuliakan nama-Nya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja kami. Dialah Raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita datang kepada hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami menyatakan bahwa Engkau Allah penyelamat kami. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Setiap hari kami memuji keajaiban kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Engkau penghibur Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Kami bernyanyi Tuhan, nyanyi
kerajaan. Gunung tunduk, langit bergelora mendengar suaramu. Kami bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi kita nyatakan pujian ini, Yesusku penyelamat. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Engkau Allah penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Kami bernyanyi Tuhan, nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Kami bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus, Kau kekuatan kami Tuhan, tiada seperti-Mu Yesus. Kau Allah yang kami sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu Tuhan. Yesus yang hebat Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang besar, penyelamat kami. Tiada seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kalau kami hidup semua karena anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Kami bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
Firman kami mengatakan bahwa tiada pujian yang kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, telinga kami, hati kami ya Tuhan, sehingga kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, melalui firman-Mu yang kami dengarkan, boleh mengubah kehidupan kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap apa kebenaran yang keluar dari mulut bibir hamba boleh memberkati setiap umat Tuhan yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita kembali bertemu di ibadah online GSDA Bethesda Ministry pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menunjukkan sebuah gambar. Bisa dilihat. Nah, gambar ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan adalah dua buah roti dengan jenis yang berbeda. Nampak sama, yaitu sama-sama roti tawar, tetapi jenisnya yang berbeda. Satu adalah roti tawar, dan satu lagi roti tawar yang dari gandum, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kedua jenis roti ini di supermarket ataupun di tempat-tempat berbelanja, seringkali pada umumnya kalau kita melihat kedua jenis roti ini, kita akan menafsirkan bahwa roti ini fungsinya adalah untuk mengenyangkan perut dan bisa dikonsumsi oleh semua orang saja. Kalau roti tawar paling banyak yang dikonsumsi oleh paling banyak orang yaitu roti tawar. Sedangkan roti gandum, Bapak Ibu Saudara, banyak yang mengkonsumsi, tetapi roti gandum seringkali dipilih oleh mereka yang sedang melakukan diet ataupun yang sedang menjaga pola makan. Bukan berbicara kepada siapa kedua roti ini bisa dimakan Bapak Ibu Saudara, namun pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat khasiat atau kandungan dari kedua roti ini. Mengapa di pasaran kedua roti ini bisa memiliki harga yang berbeda? Dan juga kandungannya Bapak Ibu, kita bisa melihat dari kandungannya kedua roti ini menunjukkan harga yang berbeda. Kita bisa melihat Bapak Ibu dari roti tawar ini terbuat dari tepung terigu, di mana serat dari tepung terigu ini cukup kurang Bapak Ibu Saudara, sehingga menghasilkan roti berwarna putih. Kemudian kita melihat roti gandum Bapak Ibu Saudara, roti gandum ini terkenal kaya dengan serat yang cukup tinggi Bapak Ibu Saudara, karena berasal dari tepung gandum. Nah, Bapak Ibu Saudara, melihat dari bahan bakunya saja kita bisa melihat perbedaan, bahwa satu dari tepung terigu biasa dan satunya itu dari tepung gandum yang menghasilkan serat yang tinggi dan baik untuk kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya bahannya saja. Kedua roti ini dikatakan berbeda Bapak Ibu Saudara adalah dalam proses pembuatannya, bahkan dalam proses pengambilan dari masing-masing bahan baku tersebut. Bapak Ibu Saudara, jika kita berbicara mengenai gandum, gandum adalah sebuah tanaman yang pertama kali menjadi tanaman bahan pangan Bapak Ibu Saudara, sebelum manusia mengenal yang namanya padi dan juga jagung. Nah, gandum ini juga Bapak Ibu Saudara saat ini merupakan menjadi bahan pokok, makanan pokok atau pangan yang dikonsumsi oleh kurang lebih 40 negara termasuk Indonesia Bapak Ibu Saudara. Di Indonesia sendiri Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan budidaya gandum ini memiliki penanganan yang khusus. Pertama adalah bagaimana cara memilih benih yang terbaik dari gandum-gandum yang ada. Kemudian sebelum melakukan budidaya, para petani yang ada di Indonesia juga akan
akan menggemburkan tanah dengan kedalaman tertentu Bapak Ibu Saudara yang sudah dipatokkan. Kemudian bukan hanya cara memilih benih, bahkan juga bagaimana cara menggemburkan tanah. Untuk menanam gandum di Indonesia juga memiliki pupuk yang khusus Bapak Ibu Saudara. Karena di Indonesia sendiri bukanlah sebuah negara yang gandum bisa sangat begitu gampang untuk tumbuh dengan sendirinya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa melihat melalui untuk melakukan budidaya gandum sendiri melewati begitu banyak proses, yaitu pemilihan bibit, pemilihan pupuk, bahkan cara menggemburkan tanah. Nah Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita bisa melihat bagaimana gandum memiliki daya serat yang tinggi dan merupakan bahan pokok tanaman pangan yang berbeda dan kaya dengan serat dibandingkan dengan tanaman yang lainnya. Tidak heran Bapak Ibu Saudara mengapa Yesus dalam Matius 13 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 30 memilih gandum sebagai sebuah perumpamaan dalam pengajarannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah gandum dan lalang. Mari kita sama-sama membuka dalam Matius 13 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 30. Kemudian kita akan lanjut dalam pembacaannya Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membaca ini dalam hitungan ke-3. 1, 2, 3, ya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh yang menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Mari kita membaca dalam ayatnya yang ke-36. 1, 2, 3, ya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu Saudara,
Perumpamaan tentang lalang dan gandum ini adalah salah satu perumpamaan yang disampaikan Yesus dari ke-8 perumpamaan yang ada di pasalnya yang ke-13, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan tentang lalang dan gandum yang kita baca pada pagi hari ini adalah salah satu perumpamaan dari ke-8 perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang pada saat itu di dalam pasal 13 ini, Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu Yesus sedang duduk di tepi pantai untuk mengajarkan tentang perumpamaan, di mana perumpamaan ini secara tidak langsung menceritakan tentang kerajaan sorga. Kita bisa melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara dalam pembacaan kita pada hari ini. Ketika kita melihat dalam satu perikop ini, satu pasal ini Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-36 itu mengatakan demikian, bahwa Yesus meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Nah, secara tidak langsung Bapak Ibu Saudara, perumpamaan yang pertama di pasal ini sampai dengan perumpamaan yang keempat Bapak Ibu Saudara, itu adalah ditujukan kepada orang-orang pada saat itu, semua pendengar pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mengetahui siapa saja yang menjadi pendengar Tuhan Yesus pada saat itu. Bisa jadi orang yang baru percaya, orang yang belum percaya, ataupun orang yang sudah lama percaya, ataupun dan juga rasul-rasul yang ada Bapak Ibu Saudara. Sehingga secara tidak langsung bahwa perumpamaan lalang dan gandum ini ditujukan kepada semua orang yang mendengarkan pada saat itu. Bukan hanya ditunjukkan kepada rasul-rasul Bapak Ibu Saudara, tetapi semua orang yang mendengarkan Tuhan Yesus pada saat itu. Di mana Tuhan Yesus menceritakan tentang kerajaan sorga itu, dimulai bagaimana berita mengenai kerajaan sorga itu mulai diperkenalkan melalui menabur firman Tuhan atau benih dari firman Tuhan yang jatuh, yang ditabur Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ia diterima oleh berbagai jenis pendengarnya. Kita bisa melihat dalam Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kemudian perbedaan di antara tanggapan antara tulus dengan yang tidak tulus, seperti lalang dan gandum ini Bapak Ibu Saudara. Kemudian pertumbuhan kerajaan yang mengagumkan dari suatu benih yang kecil menjadi sebuah pohon yang besar. Bahkan kekuasaan kerajaan yang dinamis seperti setitik ragi, semuanya ini adalah faktor-faktor yang ingin diajarkan Yesus melalui perumpamaannya pada pasal yang ke-13 ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu agak sensitif ketika mendengar tentang pengajaran kerajaan surga. Banyak orang yang mengatakan bahwa ketika mereka mendengar pengajaran tentang Tuhan Yesus mengenai kerajaan sorga yang telah datang dan yang akan datang, dan telah hadir di dunia ini Bapak Ibu Saudara, itu menuai begitu banyak kontroversi, di mana orang-orang saat itu akan beranggapan, kenapa ketika kerajaan sorga datang, katanya sudah datang dan akan datang, penderitaan ini tidak berlalu? Ada yang bertanya bahwa jika kerajaan Allah telah datang dan hadir sekarang ini, mengapa kejahatan di dunia ini tidak berkurang? Kemudian juga banyak pertanyaan-pertanyaan, mengapa kejahatan kelihatannya malah semakin merajalela? Teks yang kita baca pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, itu seperti merupakan perumpamaan yang dikenal sebagai perumpamaan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang pada saat itu. Para penafsir berpendapat sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara, melalui perumpamaan lalang dan gandum ini, itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada saat itu. Oleh sebab itu, Yesus menggunakan perumpamaan lalang dan gandum ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, itu kita secara jelas melihat unsur-unsur
daripada perumpamaan ini adalah diambil dari dunia pertanian, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus seperti sengaja memilih unsur-unsur yang akan disampaikan di perumpamaan ini dari dunia pertanian. Karena orang-orang pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, itu sangat familiar atau sangat mengerti dan memahami bagaimana dunia pertanian, Bapak Ibu Saudara. Sehingga hal ini ketika Tuhan Yesus menyampaikan pada banyak orang pada saat itu tentunya tidak asing lagi bagi mereka. Dan mereka mampu memahaminya melalui penjelasan Yesus secara lisan. Nah, Yesus juga menjelaskan bagaimana seorang penabur yang sudah menaburkan yang terbaik di ladangnya, yaitu benih yang baik, yaitu benih gandum. Tetapi ada musuh yang menaburkan benih lalang di sekitar gandum tersebut, sehingga mengganggu pertumbuhan dari benih yang baik yang ditaburkan oleh yang punya ladang itu, Bapak Ibu Saudara. Cara mereka menabur dan juga ada pengganggu merupakan suatu hal yang biasa yang dialami oleh orang-orang pada zaman itu. Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara, pastinya orang-orang banyak yang mendengarkan pernyataan Yesus tentang perumpamaan lalang dan gandum ini cukup memahami. Ada satu hal yang unik Bapak Ibu Saudara dari pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana perumpamaan lalang dan gandum ini tiba-tiba berhenti pembahasannya setelah selesai membahasnya, selesai dan kemudian mulai dengan perumpamaan yang baru. Dan setelah perumpamaan ini berhenti, selesai dibahas, muncullah penjelasan mengenai perumpamaan lalang dan gandum ini, Bapak Ibu Saudara, atas pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 37 sampai 39 menuliskan beberapa istilah atau beberapa arti dari perumpamaan lalang itu. Contohnya ayat 37 sampai 39 menuliskan bahwa orang yang menaburkan benih yang baik itu diumpamakan seperti Tuhan Yesus. Kemudian ladang itu ialah dunia, benih yang baik itu ialah anak-anak Allah, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita semua orang percaya, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Kemudian musuh yang memberikan benih lalang itu diumpamakan sebagai iblis, Bapak Ibu Saudara. Melalui perumpamaan yang kita baca pada pagi hari ini, kira-kira apa yang dapat kita pelajari, Bapak Ibu Saudara? Hal yang pertama yang dapat kita pelajari adalah bertahan di tengah dunia ini. Sama-sama dengan saya katakan, bertahan di tengah dunia ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita melihat kembali pada pembacaan kita dalam ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Matius 13 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Kita akan membacakan sekali lagi bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Poin pertama, hal pertama yang dapat kita pelajari dari perumpamaan lalang dan gandum ini, Bapak Ibu Saudara, adalah bertahan di tengah dunia ini. Teks yang kita baca ayat 25 sampai dengan 27 ini, Bapak Ibu Saudara, menjelaskan bagaimana benih yang baik itu yang sudah ditanam, yang sudah ditaburkan oleh yang mempunyai ladang ini diganggu dengan benih-benih lalang oleh musuh yang ada. Bapak Ibu Saudara, lalang ini adalah sebuah tumbuhan pengganggu yang bentuknya mirip dengan gandum. Jadi ketika mereka masih kecil, lalang dan gandum ini masih kecil, itu sangat sulit untuk kita bedakan Bapak Ibu Saudara dengan tanaman gandum. Ketika lalang ini masih kecil, sangat sulit untuk dibedakan dengan tanaman gandum. Keduanya hanya dapat dibedakan ketika mereka sudah mulai berbulir atau mereka sudah mulai tumbuh besar. Dan tumbuhnya lalang
di tengah-tengah gandum adalah hal biasa bagi para petani pada saat itu. Namun Bapak Ibu Saudara, yang dipertanyakan oleh hamba-hamba ini adalah mereka tampak curiga bahwa kalau lalang itu tumbuh di sekitaran gandum dalam porsi yang sedikit, dalam batas yang ada, itu tidak mencurigakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang membuat mengganggu hamba-hamba Tuhan itu pada saat itu adalah lalang ini tumbuh dalam jumlah yang sangat banyak di dalam gandum Bapak Ibu Saudara, di dalam kebun gandum tersebut. Sehingga seperti orang yang sengaja menanam benih lalang itu. Maka dari itu hamba ini mempertanyakan, bagaimana bisa? Bukankah Tuhan yang memberikan benih yang baik di ladang ini? Bagaimana bisa muncul begitu banyak benih lalang yang hampir sama banyaknya dengan benih gandum yang ada? Tidak heran Bapak Ibu Saudara bahwa hamba-hamba ini seperti ingin berinisiatif untuk mencabut lalang-lalang itu. Akan tetapi Tuhan yang punya ladang ini menjelaskan bahwa lalang yang ada sebegitu banyaknya itu adalah perbuatan musuh. Dan memang sengaja Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi Tuhan yang punya ladang ini tidak memperbolehkan hamba-hamba itu untuk menarik atau membersihkan lalang-lalang yang ada di tengah-tengah gandum tersebut Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya mereka sulit membedakan keduanya, tetapi juga terutama karena gandum dan lalang itu tumbuh sangat berdekatan, sehingga akhirnya lalang dan gandum kemungkinan sudah berdekatan dan saling tumpah tindih Bapak Ibu Saudara. Pada saat para hamba mencabut lalang itu, kemungkinan besar gandum pun juga akan tercabut atau akan rusak karena mereka tumbuh dengan saling berhimpitan. Tentu saja keadaan yang seperti ini, keputusan Tuhan yang punya ladang ini seperti tidak lazim dan sangat mengherankan hamba-hamba tersebut, sehingga mereka bermaksud membersihkan lalang di ladang tersebut Bapak Ibu Saudara. Ibu Saudara, kita melihat dalam ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-39 dipaparkan bahwa ladang itu diumpamakan sebagai dunia. Nah, perumpamaan dari lalang dan gandum ini ada yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kita bahwa selalu ada kuasa jahat dalam dunia ini yang sedang mencari dan mencoba menghancurkan benih baik yang Tuhan Yesus sudah berikan. Selalu ada kuasa jahat Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam dunia ini untuk menghancurkan siapa? Untuk menghancurkan kita orang percaya, kita benih-benih gandum, orang-orang percaya pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ada begitu banyak kejahatan, ada juga begitu banyak kebaikan yang datang seperti berdampingan. Seolah-olah yang jahat dan yang baik itu tidak terlepaskan Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita melihat zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak kejahatan yang pada dulunya, pada zaman dulu itu dianggap kejahatan, tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara menjadi hal yang biasa. Tidak heran dalam Efesus 5 mengatakan bahwa hari-hari ini semakin jahat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang hanya membuat kita mampu untuk bertahan adalah benih kebenaran firman Tuhan itu. Apakah benih kebenaran firman itu sudah tertanam dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam jiwa kita, sehingga membuat kita mampu bertahan di tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Roma 12 ayat 2 mengatakan agar kita tidak serupa dengan dunia ini Bapak Ibu Saudara. Yang berarti kita harus mampu membuat diri kita berbeda. Bahwa dasarnya kita mengetahui identitas kita ini adalah
Tuhan Yesus. Kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kita anak-anak kerajaan. Dan kitalah benih yang baik yang sudah Tuhan taburkan ke dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah gandum yang ada di dunia ini. Gandum ini diibaratkan seperti gambaran suatu kehidupan yang memiliki kualitas iman yang baik, yaitu berbobot, kuat, tidak mudah tergoyahkan, diterpa angin pencobaan, kehidupan yang menjadi berkat, kehidupan yang memiliki kualitas iman yang dewasa. Sedangkan lalang, Bapak Ibu Saudara, adalah gambaran kualitas iman yang jelek, yaitu tidak berbobot, tidak kuat, mudah diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan, yang tidak menjadi berkat, kemudian kualitas iman yang tidak bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, kita adalah gandum, bukan lalang, Bapak Ibu Saudara. Memang untuk waktu sekarang antara gandum dan lalang ini dibiarkan untuk tumbuh bersama. Tuhan mempertahankan kehidupan gandum-gandumnya dengan cara membiarkan lalang itu tumbuh di sekitar kita, di antara gandum, sehingga tidak alasan bagi kita untuk tidak bertahan. Perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus menjamin gandum-gandumnya mendapatkan cukup nutrisi untuk dapat bertumbuh dan berbulir meski di tengah himpitan lalang. Tapi suatu saat nanti akan ada penampian besar yang mana Tuhan akan memisahkan kita, para gandum-gandumnya, Bapak Ibu Saudara. Sungguh mengerikan ketika kita yang sudah menjadi benih yang baik, benih gandum, malah kita terikut atau terlekat kepada lalang, bahkan sampai di hari penghakiman itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan sama seperti halnya dengan ilalang, berarti kita menjerumuskan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, ke dalam kematian kekal. Sekarang memang kita diizinkan untuk tumbuh bersama-sama lalang, bisa jadi lebih subur. Kita yang lebih subur mungkin bisa jadi lalang yang lebih subur. Tetapi suatu saat nanti pasti akan terjadi pemisahan antara gandum dan juga lalang, Bapak Ibu Saudara. Gandum akan masuk ke dalam lumbung tuan, sedangkan lalang akan dibakar. Dalam perjalanan hidup kita hingga saat ini, kita bisa merasakan betapa sulitnya untuk hidup benar di tengah dunia ini yang tidak benar. Selama kita hidup, selalu akan ada yang menghimpit hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara. Bisa itu datang dari orang-orang yang membenci kita, bisa saja datang dari orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang tidak menyukai keberadaan kita sebagai orang Kristen, atau dari hal apapun. Lalang bisa datang dari hal-hal itu, Bapak Ibu Saudara, membuat kita terhimpit, membuat kita tidak bisa bergerak apapun. Kita mengalami kesusahan dari masalah keluarga, anak, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, kita tetap dapat bertahan karena kita mengetahui bahwa benih yang kita ambil adalah gandum, dan Allah yang merupakan penabur, Allah yang punya ladang itu adalah Allah yang memperhatikan nutrisi gandum-gandumnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini adalah penghakiman hanya pada Allah. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mengatakan bahwa jangan menghakimi atau jangan menilai seseorang sebelum mendengar kebenarannya, sebelum mengenalnya 100%. Kelemahan manusia seringkali terlebih dahulu menyimpulkan atau terlebih dahulu menghakimi seseorang sebelum berpikir atau sebelum melihat faktanya.
Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 29 sampai dengan ayat 30 ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh sang penabur atau tuan yang mempunyai ladang itu. Di mana kita melihat pada ayat-ayat sebelumnya bahwa para hamba-hamba ini meminta untuk lalang ini agar bisa dicabut tanpa mereka memikirkan dampak yang akan diterima oleh gandum ketika langsung mencabut lalang itu tanpa membiarkan gandum dan lalang ini tumbuh terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, sudut pandang pertanyaan ini sangatlah tidak mungkin. Bagaimana bisa membiarkan lalang tumbuh bersama-sama dengan gandum? Karena lalang akan secara tidak langsung menyerap nutrisi yang ada di dalam gandum, Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi sang penabur ini percaya bahwa gandum akan bertahan sampai pada akhirnya ketika mereka sudah menuai. Bapak Ibu Saudara, melalui perumpamaan ini kita belajar bersama-sama bahwa agar kita tidak terlalu cepat menghakimi. Jika para penuai ini cepat bertindak tanpa bertanya terlebih dahulu kepada tuan mereka dan langsung menafsirkan, menyimpulkan bahwa lalang ini masih akan mengganggu gandum, tetapi tidak melihat usia ketika ingin mencabut lalang ini akan berakibat fatal dengan gandum yang ada, Bapak Ibu Saudara. Mereka telah mencabut lalang itu kalau mereka tanpa meminta izin kepada tuannya dan akan berdampak buruk kepada gandum yang ada, Bapak Ibu Saudara. Penghakiman itu harus ditunda sampai pada panen tiba. Seseorang akan dihakimi pada akhirnya bukan hanya oleh satu tindakan atau tahapan dalam hidupnya, melainkan oleh seluruh hidupnya. Bapak Ibu Saudara, penghakiman tidak boleh tiba sebelum akhirnya. Seseorang mungkin melakukan suatu kesalahan besar, kemudian menebus kesalahannya sendiri. Oleh anugerah Allah, ia dipulihkan dengan menjadikan sesuatu yang indah dalam sisa hidupnya. Seseorang bisa saja menjalani hidup yang terhormat, tetapi pada akhirnya hancur karena dosanya. Tidak ada orang yang hanya melihat sebagian saja dapat menghakimi seluruh proses kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak ada orang yang hanya mengenal sebagian saja dari kehidupan seseorang dapat menghakimi orang itu secara keseluruhan. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa penghakiman yang pasti itu hanyalah milik Allah seorang. Penghakiman itu datang pada akhirnya. Penghakiman tidak terburu-buru, tetapi pasti datang, Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa manusia, mungkin si pendosa ini dalam hidupnya di dunia ini tampak terhindar dari segala konsekuensi dosanya. Tetapi masih ada suatu kehidupan yang akan datang, Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa manusia mungkin kebaikan tampaknya tidak pernah dihargai. Ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan dengan yang terbaik yang apa yang kita punya, tampaknya seperti tidak pernah dihargai. Tetapi akan ada suatu dunia baru di mana keseimbangan yang lama akan dipulihkan lagi, Bapak Ibu Saudara. Kemudian perumpamaan ini juga mengajak kita bahwa satu-satunya yang berhak untuk menghakimi adalah Allah yang punya tuayan. Hanya Allah yang dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Hanya Allah yang melihat keseluruhan hidup dari seorang manusia. Hanya Allah yang dapat menghakimi, Bapak Ibu Saudara. Hal ini mengingatkan kita bahwa untuk tidak
layak bagi kita menghakimi sesama kita dan juga mengingatkan kita bahwa penghakiman hanya punya Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Melalui perumpamaan lalang dan gantung ini kita belajar bahwa untuk kita tetap menjadi benih yang baik, menjadi gandum yang baik, yang menjadi gandum yang bertahan di tengah-tengah lalang. Kita menjadi orang-orang yang percaya, yang bertahan di dunia yang semakin jahat ini. Karena kita menyadari bahwa kita mempunyai Allah yang akan terus memperhatikan kita, yang akan terus melindungi kita, yang akan terus beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita juga diajarkan bahwa penghakiman itu hanyalah milik Allah. Kita tidak berhak menghakimi seseorang dari sebagian hidupnya, ataupun dari sebagian kesalahannya, ataupun tindakannya Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu penghakiman hanya punya Allah seorang. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan baru bagi hidup kita. Dan biarlah Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk kami tetap bertahan di dalam dunia ini. Untuk kami tetap menjadi benih yang baik, menjadi gandum yang baik hingga akhir daripada masa penuaian-Mu Tuhan. Firman-Mu juga mengingatkan kami bahwa penghakiman itu hanya milik Allah. Sehingga mengajarkan kami untuk tidak dengan cepat menghakimi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada dalam hidup kami. Pada saat ini kami berdoa bersatu hati Tuhan Yesus, berdoa menyerahkan pergumulan GSD Bethesda Ministry ke dalam tangan-Mu dalam proses pembelian tanah. Terima kasih Tuhan yang sudah menolong, sehingga kami berdoa Tuhan kiranya dalam proses pembayaran Engkau Allah yang mencukupkan setiap dana yang kami perlukan. Kirimkan orang-orang untuk memberkati kami, sehingga nama-Mu yang boleh dipuji dan dipermuliakan atas hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan dalam segala sesuatu yang ada Tuhan dalam proses pembangunan gedung gereja ini. Tuhan, kiranya kami percaya Engkau Allah yang memulai dan Engkau Allah yang akan bersama-sama dengan kami mengakhirinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati bangsa ini, limpahkan berkat-Mu, limpahkan damai Allah atas bangsa ini, sehingga bangsa kami Indonesia boleh dipulihkan, bangsa kami Indonesia boleh diselamatkan di dalam nama Yesus. Berkati setiap pemerintahan yang ada, proses pemilu yang akan berlangsung pada tahun depan. Tuhan, kiranya melalui proses pemilu yang ada, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan yang boleh memimpin bangsa ini Tuhan, sehingga nama-Mu yang boleh dipermuliakan. Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah mengakhiri setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus memuji Tuhan, kita terus mengagungkan nama-Nya. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Memuji kebesaran Engkau aja Tuhan, ajaib Tuhan, aja nama-Mu, ajaib Tuhan. memuji Kami memuji kebesaran Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.